Nah, ini untuk nahwu nanti ujiannya syafahi. Nanti kata kalau di kelas A ya, Anda dapat dari kelas A tuh nanti dipanggil sama Ustadz Dayat, terus nanti disuruh jelasin yang beliau tunjuk gitu. Ya, ini penjelasannya secara global aja ya. Mungkin kan untuk detailnya antum ini sudah tahu semua kan ya. Jadi cuman sedikit aja. Kita mulai ya. Ma wala walata wa in al musyabihat bila isa. Ma, la, dan lata wa in al musyabihat bila isa. Jadi ma, la, dan lata wa in dan in, 4 huruf ini dia itu menyerupai laisa. Kenapa dia menyerupai laisa? Dia menyerupai laisa dengan dua syabah, dengan dua ciri-ciri. Pertama, dia menunjukkan atas nafi. Sebagaimana laisa dia menunjukkan atas nafi juga kan. Nah, kemudian ciri-ciri kedua apa? Dia merafakan mubtada dan menasabkan khobar. Itu dua ciri-ciri kenapa 4 huruf ini bisa dikatakan musyabbahat bilaisa. Nah, yang pertama ma. A'malaha al-hijaziyun fin nakira wal ma'rifah wa ahmalaha tamimiyun wa bilughatil hijaziyin ja'a tanzil. Nah, ini untuk ma sendiri di kalangan bangsa Arab bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Jadi boleh dua-duanya. Yang membolehkan dipakai Hijaz, yang ihmal itu berarti kan nggak dipakai ya. Berarti itu lughahnya tamim. Dan lughah Hijaz ini datang dibaca dalam Quran. Ma hadza basyara. Ma hunna ummahatihim. Nah, apa syarat-syarat ma biar dia bisa beramal kepada seperti Laisa kan? Pertama, alla yaktarina ismuha bi'in az-zaidah. Bahwasanya isim ma itu tadi dia tidak bersambung dengan in yang zaidah. Contohnya di syair itu Bani Gudanata ma in antum. Ma in antum. Jadi antum di situ kan dia posisinya menjadi isim ma. Tapi ma di sini dia nggak beramal. Kenapa? Karena ada in zaidah terletak antara ma dan antum, dan yang posisinya jadi isim ma. Yang kedua, alla yantaqido khobaruha bi illa. Jadi intinya khobarnya itu tidak ada illa, tidak ada kata illa dalam khobarnya. Wa fa inin taqadha nafyu khobariha bi illa batala amaluha. Kalau gampangannya di khobarnya itu ada kata illa, maka dia tidak bisa beramal. Karena ma ini tadi menunjukkan atas nafi ya. Menunjukkan atas nafi, otomatis kalau ada illa, berarti di situ kan ada isbat, ada tanakut, ada lawan. Ya kan? Maka di situ kalau ada illa di situ, maka berarti di situ ma-nya bukan nafi. Karena di situ ada isbat, maka di situ ma-nya nggak bisa beramal. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau nggak ada ilahnya, wa ma Muhammadun rasulah. Kemudian syarat ketiga, alla yataqaddam khabaruha ala ismiha. Fa idza taqaddamal khabaru ala ismi umilat. Syarat ketiga, khobarnya tidak boleh maju mendahului isimnya. Contohnya, wa ma khudlu qaumi. Aslinya, wa ma qaumi khudla. Jadi, khudlunya dikedepankan atas qaumi. Kemudian yang keempat, alla yataqaddam ma'mulul khabar alal ismi.
Jadi khobarnya dia punya makmul. Khobarnya dia beramal posisinya dan dia punya makmul. Dan syarat keempat, alla yataqaddam ma'mulul khobar alal ismi. Tidak boleh maju atau ke depan ma'mulul khobar alal ismi. Wa ma kullu min wafi minni ana arifun. Yang di satar kedua. Faqad taqaddama ma'mulul khobar kullu. Kulla ala ismi ma ana fa'uhmilat. Jadi di situ kulla menjadi makmulnya khobar dari wafi. Jadi ma-nya itu tidak bisa beramal. Amma idza taqaddama al-ma'mul wa huwa dzarfun aw jarun wa majrur jazal i'mal li'annahu yatawassa' fi shibhil jumlah ma la yatawassa' fi ghairiha wa dzalika nahwu. Nah, jadi tidak semua ma'mulul khobar kalau ke depan itu bisa membatalkan amalnya ma. Tapi dibolehkan atau istilahnya dikasih rukhsah buat yang sibul jumlah. Boleh dia ma-nya masih boleh beramal. Nah, sampai sini ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, kita lanjut ya. Sanian la an-nafiyah lil wahdah. Nah, jadi di sini la itu kan banyak ya. La nafi itu sendiri ada dua. Ini la nafiyah lil wahdah. La nafi tapi itu untuk menafikan satu. Kalau nanti yang la nafi lil jinsi itu nafi lil jinsi. Jadi jinsunya itu manfi. Dia menafikan segalanya. Kalau ini nafi wahdah dia cuma menafikan satu. Ittafaqat kalimatu nahwiyin ala anna i'malala amal laisa qalilun jiddan waqtalafu fi jawazi i'maliha kiasan ala ma warada fi dzalika masmu'an. Jadi la yang wahdah ya, yang dia nafilil wahdah, dia itu beramal seperti laisa. Tapi kalau la nafilil jinsi, dia beramal seperti inna. Nah, ini ada khilaf waqtalafu fi jawazi i'maliha kiasan alama warada fi dzalika masmu'an. Fadhahaba Sibawayh wa ta'ifatun minal basrin ila jawazil i'mal wa dhahabal akhfash wal mubarrid ilal man'i wa huwa alladhi yaqtadihil qiyas li anna la harfun ghairu mukhtas innama huwa mushtarak fi ma bainal asma wal ahwal wa lidzalika umila. Nah, untuk amalnya la yang nafilil wahdah ini ada khilaf antara ulama. Pertama Sibawayh dan sebagian ulama Basrah ya, dia membolehkan ila jawazil i'mal. Dia boleh beramal seperti laisa. Nah, sebagian yang lain Akhwas ini kalau nggak salah perwakilan dari Kufah, dia itu tidak boleh beramal. Nah, apa hujahnya Akhwas ini dan Kufah? Karena la ini dia itu bukan huruf mukhtas. Karena kalau kita lihat huruf itu kan ada yang mukhtas sama huruf mukhtas. Kalau yang mukhtas itu kayak huruf jar, huruf qasam. Dia itu kan mukhtas. Mukhtas itu dia khusus, dia punya tempat khusus. Itu huruf mukhtas. Nah, huruf jar dan huruf qasam itu kan huruf yang dia punya tempat khusus. Yaitu apa? Ayat khula ala asma faqat ghairul af'al. Dia masuk pada isim-isim saja. Dia nggak bisa masuk pada fi'il. Makanya huruf yang mukhtas ini dialah yang bisa beramal. Nah, sebaliknya huruf yang dia mustarok atau bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada isim, maka dia tidak beramal. Contoh huruf atof. Huruf atof itu tidak punya amal karena dia apa? Bisa masuk pada asma dan bisa masuk pada af'al. Nah, itu hujahnya yang akhfas. Wa man dhahaba ila jawazi i'maliha
istarata lidzalika syurutan ya. Nah, karena boleh diamalkan, maka ada beberapa syarat untuk bisa diamalkan. Ayyakuna ma'muluha nakirataini, bahwasanya ayyakuna ma'mulaha, dua makmulnya berarti isim dan khobarnya ya, nakirataini, keduanya nakirah. Nah, contohnya pada nih di syair bawahnya. Fala syai'un alal ardi baqiya. Jadi syai'un di situ nakirah posisinya karena ndak ada alnya, alif lam, dan baqiya di situ juga nakirah posisinya. Nah, kemudian syarat kedua, alla taqaddam khabaru alal ismi. Li'annaha dha'ifatun fil amal. Fala budda min tartibi madkhulatiha amamaha. Fala yasihu ayyuqal la kariman rajulun. Jadi khobarnya tidak boleh mendahului isim. Nah, itu syarat kedua. Yang ketiga, alla yantaqidha khabaruha biillah. Yaitu tadi, rata-rata nanti syarat amalnya 4 huruf ini alla yantaqidha khabaruha biillah. Karena itu tadi, makna 4 huruf ini apa? Maknanya kan nafi. Jadi kalau ada illah di situ, otomatis kan illah kan merubah nafi menjadi bukan nafi pada khobarnya. Gitu. Maka karena ada ilahnya ini yang dia merubah nafi kepada isbat dalam di khobarnya, maka ma atau huruf-huruf 4 ini dia nggak bisa beramal. Syarat keempat, antakuna linafil wahdah fa in kanat linafil jinsi amilat amala inna kama sayati. Nah, makanya di sini syarat keempat, dia harus menafikan satu. Kalau dia menafikan semuanya atau linafil jinsi, amilat amala inna, dia akan beramal amalnya inna. Alla yataqaddam ma'mulul khabari alal ismi. Tidak boleh mendahului makmulnya khobar itu apa? Alal ismi, di depan isim. Fala yuqal la baitaka ahadun za'iron. Jadi za'iron di situ posisinya jadi isim fa'il, dan isim fa'il itu kan bisa beramal ya. La baitaka di situ posisinya jadi makmulnya za'ir. Tapi dia maju di depan ahadun yang posisinya dia jadi isim la. Maka di sini la nggak bisa beramal. Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, kita lanjut ya. Yang salisan, lata. Wa amma lata fa asluha la annafiyah summa zidat alaiha ta litaknis aulil mubalaghah fi ma'nahu. Nah, ini lata itu dari segi bahasanya itu aslinya la, kemudian ditambah ta taknis untuk mubalaghah. Intinya begitu kan. Nah, ada beberapa syarat untuk amalnya lata ini. Ada 2 syarat. Pertama, ayyakuna ma'mulaha ismai zamanin. Isim dan khobarnya lata ini keduanya harus isim zaman. Jadi isim yang menunjukkan adanya waktu. Yang kedua, hadfu ahadi hadzainil ma'mulaini. Salah satu antara mubtada dan khobarnya itu harus dihapus.
wal aksar hasbul marfu, dan yang paling banyak itu yang dihapus apa? Isimnya. Contohnya kalau di ayat wala tahina manas. Kalau takdirnya wala talhinu hina manas gitu. Nah, faqad umilalata amala laisa ma'asa'ah wa hiya khabaruha wal ismu mahdhuf wa taqdir wala tasa'atu sa'ata mundam. Apa ini? Nah, sampai sini ada yang mau ditambahkan dulu? Syad, tadi kebanyakan yang dihapus apa kabarnya? Marfu'nya berarti isimnya. Kebanyakan itu. Oh, isim. Yang Oh depan. iya. Ya, syukran. Jadi nanti takwilnya itu takwil. Kita kira-kirakan yang dihapus itu ya seperti kalimat yang kedua. Kalau kalimat keduanya di sini wala tahina manas, berarti yang kalimat yang dihapus ya hina juga. Tapi cuman dibaca wala talhinu hina manas gitu. Jadi takdirnya kita samakan sama kata kedua. Robian in an-nafiyah. Ya, in an-nafiyah. Bukan in yang dia itu mukhaffafah dari inna, tapi in nafiyah. Amma in an-nafiyah fa i'maluha nadirun wa huwa lughatu ahli al-aliyah wa yastaritun nuhat fi imaliha mastaratuhu fi i'mali ma al-hijaziyah dzalika li annaha waradat dakhilah ala nakirah wal ma'rifah famin tukhuriha ala nakirah. Jadi in itu itu bisa beramal itu sedikit. Tapi kembali lagi ini lughahnya satu kaum. Dan ulama nahwu mensyaratkan amalnya in biar dia bisa beramal seperti laisa itu syarat sama yang disyaratkan di ma yang di atas. Nah, seperti itu. Syaratnya sama seperti ma yang di atas. Contohnya di bait halaman 21, inil mar'u maitan. Gitu. Jadi al-mar'u dia jadi isimnya, maitan dia jadi khobarnya. Nah, sampai sini ada yang ditambahkan dulu. Kalau ma'mulain itu apa sama apa tadi? Yang mana? Ma'mulain itu apa? Yang dimaksud ma'mulain? Ma'mulai itu isim sama khobarnya. Oke. Isim sama khobarnya huruf-huruf 4 ini tadi. Nah, ada lagi. Nah, kita lanjut. Ziyadatul ba fi khabari laisa wa akhwatuha. Penambahan ba fi khabari laisa wa akhwatuha. Jadi kan kalau huruf ba atau huruf jar itu kan ada yang asliyah, ada yang zaidah. Ya, kalau asliyah itu dia itu biasanya mempunyai makna khusus. Misalnya kalau min itu ya ditab'id atau dia bidayah, maknanya bidayah. Pokoknya kalau huruf jar itu ditambah, huruf jar itu ada, kita lihat dia itu asli atau zaid. Kalau asli dia itu mesti mempunyai makna khusus. Kan maknanya huruf jar kan setiap huruf kan banyak. Nah, dia kategori makna apa. Tapi kalau dia huruf jar yang dia zaid, rata-rata atau kebanyakan,
dia tuh nggak punya makna khusus. Maknanya cuma satu apa? Mubalaghatul kalam. Yaitu tambah apa? Ziyadatul ba. Salah satunya ba. Tuzadul ba fi khabari laisa wa ma akhiran li raf'i tawahumul isbat indal basriyin. Fa inna sami'a qad la yasma' awwalal kalam wa li ta'kidin nafi indal kufina. Ini tadi rata-rata atau kebanyakan ziyadatul harfi terutama ba di sini itu apa? Tawahumul isbat sama apa? Li raf'i tawahumul isbat sama ta'kidun nafi. Ya sama lah, intinya mubalaghatun nafi. Nahu qaulihi ta'ala alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah sudah mencukupi kebutuhan para hambanya? Kan begitu. Ada tambahan mubalaghatul makna. Aslinya bisa kalau ditulis alaisallahu kafin abdah. Aslinya bisa, tapi biar tambah mubalaghah ditambahi ba. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, di apa? Paragraf terakhir, wayan duru fi ghairi dzalika ka khabari inna walakin walaitan, dan jarang penambahan ba itu di selain khabarnya laisa seperti inna walakin walaita. Wayan daru. Nah itu. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita lanjut. Inna wa akhwatuha. Ia ahrufun samaniyah tadkhulu alal mubtada wal khabar fatansibul mubtada isman laha wa tarfa'u khabaron laha wa inna makhtirat inna litakuna ummal bab di annaha aksaru dawranan fil hadis min akhwatiha wa li anna laha ikhtisasat min duni sairil akhwatiha. Nah, kita membahas inna wa akhwatiha. Jadi inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya itu ada 8. Dan apa amalan pekerjaan dari inna wa akhwatuha? Pertama, tansibul mubtada wa takun, menasabkan mubtada dan menjadikan dia isim inna. Dan kedua, merafa'kan khobar dan menjadikan khobar itu khobaron laha. Nah, kenapa di judulnya itu dinamakan inna wa akhwatuha? Kenapa enggak lakinna wa akhwatuha? Karena ada beberapa sebab. Pertama, inna dari saudara-saudaranya itu yang paling sering dipakai itu inna. Li'annaha aksaru dawranan fil hadis. Dia paling banyak dipakai dalam percakapan. Yang kedua, wali'anna laha ikhtisasat min duni sairi akhwatiha. Jadi inna itu paling banyak hukumnya. Hukum kekhususan. Jadi boleh di fathah, boleh di kasroh, harus fathah, bisa sakilah, bisa mukhafafah. Nah, itu khusus inna. Hukum-hukum itu khusus inna. Kan enggak ada lakinna boleh dibaca likana, kan enggak ada. Jadi hukum-hukum khusus antara inna dan saudara-saudaranya itu paling banyak dimiliki oleh inna. Makanya judulnya disebut inna wa akhwatuha. Fa inna wa anna litaqidi nisbatil khabari fi ilal ismi wa nafi syakki awil ingkari an hadhihi nisbah. Jadi faidah atau kandungan makna dari inna wa anna itu apa? Litaqidi nisbah, untuk menguatkan nisbatul khabar, penyandaran khabar kepada
isim. Wa nafyu syakki awil ingkari. Misal al-baitu kabirun, rumah itu besar. Tapi kan perkataan itu kalimat al-baitu kabirun itu masih ada syaknya, mungkin ada syaknya atau mungkin di situ ada ingkar. Makanya kalau ditambahi innal baita kabirun atau annal baita kabirun, di situ nafyu syakki wal ingkar. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ain. Inna rabbaka ladzu maghfiratin. Walakinna lil istidrak. Lakin itu lil istidrak. Wa huwa ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahham subutuhu au nafyuhu minal kalamis sabiq. Lakin itu lil istidrak. Istidrak itu apa ya terjemahnya ya? Tetapi nggak sih? Nanti kalau ada yang lebih pas nanti bisa di ini ya, di up di sini ya. Apa ya? Aneh belum nemu apa artian yang pas untuk istidrak tuh. Yang pasti lakin itu dipakai untuk ini raf umayatawaham subutuhu au nafyuhu minal kalam. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Jadi seakan-akan di ayat pertama itu Allah itu bukan Allah yang membuat manusia itu berlaku zalim. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Ya. Pada kalimat kedua, akan tetapi para manusia itu diri mereka sendiri itu yang berbuat zalim. Jadi kayak ada perbedaan gitu antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini perbedaan ini dinamakan istidrak. Wa ka'anna litashbih al-mu'akkad. Nah, ini ka'anna itu litashbih, untuk tashbih. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Nah itu. Walaita itu litamanni wa huwa talabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Jadi laita itu gampangannya untuk meminta sesuatu yang mustahil atau susah tercapai. Kalau yang sering itu kan laita syababu ya'udu. Semoga ini nih. Laita syababu a'idun. Nah, ini yang susah mustahil. Semoga masa muda itu kembali lagi kan. Ya itu kan mustahil. Wala'alla wal asyar fi ma'naha annaha tufitu tarajji. Tarajji itu lawannya dari tamani ya. Jadi dia bisa meminta tapi tidak mustahil dan mudah tercapai. Fala'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Tapi ada beberapa kata di mana la'alla itu dimaknai dia itu tidak layumkin wuku'uhu, tidak mungkin tercapai. Yaitu kapan? Tatkala siyaqul kalamnya itu ya menunjukkan tidak tercapai. Contohnya, waqala fir'aunu ya hamanu benili sorhan la'alli ablughu asbab. Jadi di sini kan Fir'aun kan minta Haman untuk membangunkan tiang lah untuk dia mencapai Tuhannya Musa, Tuhan Allah, Tuhan Nabi Musa. Nah ini kan tidak mungkin tercapai. Nah sebagian juga la'alla itu juga dimanai taklil, alasan, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Wa dhahabal kufiyun ila anna la'alla ta'tilil istifham. La'alla itu untuk istifham. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Apakah Allah begitu.
Jadi beberapa wa amma asa fahiya bimakna la'ala fil lughaiyah fit taraji wal isfaq was syartu ismiha ayyakuna dhamiran lil ghaib au mutakallim au mukhatab ka qauli syar. Nah, ada sebagian sebagian lughah, sebagian kabilah Arab itu yang memakai kalimat asa sebagaimana kalimat la'ala, tapi dengan beberapa syarat, yaitu isimnya harus dhamir ghaib atau mutakallim atau mukhatab. Jadi isimnya itu harus dhamir. Nah, ini hanya sebagian kaum. Wasamin, dan yang ke-8 ini la anafiyah lil jinsi wa sayati akamuha mufassala. Khabaru inna wa akhwatiha baina taqdim wa ta'khir. Hadhil ahruf la yataqaddam khabaruhunna alaihinna mutlaqan wa la yajuz tawassutuhu bainaha wa baina ismiha illa idza kana al harfu ghairu asa wala wal khabar dzarfan au jaran wa majruran. Jadi khobarnya inna dan saudara-saudaranya ini tidak boleh la yataqaddam khabaruhunna alaihinna mutlaqan. Nggak boleh dia maju ke depan isim dan dia nggak boleh terletak di antara mubtada dan khabar. Wala yajuzu tawassutuhu bainaha wa baina ismiha. Illa idza kana al harfu ghairu asa wal khabar idza kana al harfu ghairu asa wal khabar dzarfan aw jaran wa majruran. Kecuali kalau khabarnya nanti khobarnya asa dan la, atau khobarnya itu berbentuk jar wa majrur, maka dia boleh maju. Inna fi dzalika la'ibrah, inna ladaina ankala wa jahima. Di situ ankala menjadi isimnya inna dan ladaina jadi khobarnya inna. Dia maju boleh karena dia apa? Dzaraf wa majruf. Nah, hamzatu inna bainal kasri wal fathi. Ya, ini pembahasan kapan waktu di mana dibaca inna dan kapan waktu dibaca anna. Dibaca inna wajib. Jadi ada 3 nanti ya. Dibaca inna wujuban, dibaca anna wujuban, ya juzul amroni. Boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Nah, ini kita masih membahas wujubul kasri, wajib dibaca kasroh. Yajibu kasru hamzati inna fi kulli mawdu'in la yajuz an tu'awwala hiya wa ma ba'daha bimasdar wa dzalika. Nah, inti dari perbedaan antara inna dan anna itu kalau anna dia itu huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu an plus fiil setelahnya, dia bisa ditakwil, bisa dirubah menjadi masdar. Itu kekhususan anna, bukan di inna. Maka kalau kalimatnya tidak bisa ditakwil, maka otomatis dia dibaca kasroh. Contoh, antak, pertama antak itu inti inti perbedaannya di situ, tapi dijelaskan detailnya nanti di bawah. Pertama, antaqa'a fi ibtida'il kalam hakikatan au hukman. Hakikatan ay lam yasbiqha syai'un lahu ta'alluqun bitilkal jumlah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, di sini inna terletak di awal kalimat. Ya kan? Terletak di awal kalimat hakikatan. Kalau yang bawahnya kalla innal insana la yatgha itu hukman. Nah, posisinya di sini inna wa ma ba'daha tidak bisa ditakwil ke masdar. Karena kalau ditakwil ke masdar nanti akan berakibat kerusakan di kalimatnya, begitu. Atau nanti gampangnya ya ini tadi dia terletak di awal kalimat hakikatan atau hukman. Yang kedua, antaqa'a jawaban liqasamin lam yuzkar filuhu au dzukira wa fi khabariha lam. Kedua, terletak
jawaban lil qasam yang fiil qasamnya itu belum disebut, atau dzukira fiilnya itu disebut wa fi khabariha alam, di khabarnya itu ada lam. Contoh yang pertama, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, wal kitab ini kan qasam, tapi di sini cuma ada huruful qasam sama muksam, sesuatu yang disumpahkan. Tapi untuk fiilnya belum disebut. Beda dengan yang kedua, wa yahlifuna billah. Wa yahlifun ini kan artinya kan mereka bersumpah. Jadi disebut di sini fiilnya. Baru qasamnya disebut wa yahlifuna billahi innahum. Nah, di situ. Nah, pasti di sini ada laminkum, ada lamnya. Di khobarnya ada lamnya. Jadi gitu. Dia terletak setelah qasam, jawaban lil qasam disebut fiilnya atau tidak disebut tapi di khobarnya ada lam. Antaqa'a mahkiyatan bil qaul. Dia terletak mahki. Dia terletak setelah kata qaul atau fiil madinya atau fiil mudhari'nya. Pokoknya yang mustaq dari kata qaul. Istiqaqnya dari kata qaul. Contohnya, wa qala Allahu inni ma'akum. Qul innallaha qadirun, ada kulnya. Pokoknya yang mustaq dari kata qaul, mahkiyatul bil qaul. Yang keempat, antaqa'a fi sadri jumlati silah. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Nah, ini. Di sini kan di sini kan silah. Jadi inna di sini dia dibaca kasroh hamzahnya. Antaqa'a fi sadri jumlatil hal sawaun kanat muqtarinah bil wawi au ghairu muqtarinah. Dia menjadi khobarnya jumlah. Menjadi jumlah haliyah. Jumlahnya dia jadi hal atau jumlahnya dia terletak setelah isi ma'rifat. Jadi kalau kaidahnya itu al-jumal atau kalimat-kalimat ba'dal ma'rifat halun. Dia akan jadi hal. Wal jumal ba'dan nakirah na'tun. Dan kalimat atau jumlah-jumlah setelah nakirah dia itu na'at. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dan tatkala Allah mengeluarkan kebenaran, wa inna fariqam minal mu'minin, dan dalam keadaan itu sebagian kelompok dari kaum mukmin itu lakarihu. Antaqa abada amilin ulika billami au ba'da fi'lin min af'alil qulub al mutasarrifa an nasiba li maf'ulaini. Bahwasanya in itu terletak setelah amil yang dia itu diikat dengan lam setelah fiil dari af'alul qulub al mutasarrifa an nasibah li maf'ulaini. Jadi ada af'alul qulub yang dia itu menasabkan dua maf'ul. Dia mempunyai dua maf'ul. Contohnya dzona lah ya. Dzonan tu Zaidan Amron. Nah, itu kan Zaidan itu maf'ul pertama, Amron maf'ul kedua. Itu salah satu contoh af'alul qulub. Nah, di sini kalau dia terletak setelah amil yang dia itu punya ikatan dengan lam, yang diikat dengan lam setelah fiil af'alul qulub. Wallahu ya'lamu. Nah, ya'lamu di sini dia termasuk af'alul qulub. Innaka la rasuluh. Nah, di sini ada lamnya. La rasuluh. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Kemudian yang ketujuh, antaqa khabaran an ismi dzat. Dia khobar untuk isim zat. Isim zat itu yang dia menunjukkan atas zat. Wujud, ada wujudnya. Muhammadun innahu karim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum. Nah, itu. Yang ke-8 antaqa ba'da haisu. Dia setelah haisu. Nah, haisu ini dia itu keistimewaannya haisu dia itu idhofah. Dia pasti menjadi mudhof dan mudhofnya itu pasti jumlah. Dia jadi haisu mudhof dan mudhof ilaihnya itu pasti jumlah. Contoh, ajlisu haisu zaidun yajlisu. Jadi zaidun yajlisu di situ dia mahalnya jar mudhof ilaih. Nah, mudhofnya mana haisu. Itu keistimewaan haisu. Haisu talzamul idhofah ilal jumlah. Dia pasti menjadi mudhof ke jumlah. Yang ke-9 antaqa'a ba'da idh. Ji'tuka idh innal jawwa sahwun. Nah, ini terletak setelah idh. Lah idh itu juga sama. Dia itu mudhof ilaihnya itu jumlah. Nah, itu tadi tempat-tempat di mana wajib dikasroh inna. Wajib dibaca hamzahnya itu kasroh. Nah, dari sini ada yang ditambahkan dulu. Oke, kalau enggak kita lanjut. Kapan dibaca anna? Ya, dibaca anna tatkala an dan fiil setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar gitu kan. Nah, tapi rinciannya seperti ini. Intinya kan an dan fiilnya itu kan kalau ditakwil dia kan menjadi satu kalimat, jadi satu kata, yaitu masdar. Nah, masdar itu kedudukannya seperti isim pada biasanya. Jadi dia bisa jadi mubtada, dia bisa jadi khobar, dia bisa jadi fa'il, dia bisa jadi maf'ul dan yang lainnya. Nah, di sini makanya nanti tempat-tempatnya itu kayak ayyaqa fa'ilan. Dia bisa jadi fa'il. Dia menempati tempatnya naibul fa'il. Ayyaqa maf'ulan bihi. Dia menempati tempat maf'ul bihi. Jadi kayak gitu. Karena an dan fiil itu kan nanti ditawil jadi masdar. Dan masdar itu posisinya seperti kalimat biasa. Dia bisa jadi fa'il, bisa jadi naib fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Nah, tatkala bisa jadi seperti ini tuh, dia dibaca an. Ayyaqa fa'ilan, dia menempati tempatnya fa'il. Awalam yakfihim anna anzalna alaihim alkitab. Awalam yakfihim inzalun. Jadi kalau ditakwil awalam yakfihim inzalun. Penurunan kita. Penurunan kami kepadanya dengan suatu kitab. Jadi sini kalau ditawil kan inzal itu jadi fi'il dari yakfi. Yang kedua, ayyaqa iba fa'ilin. Nahu kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jadi nanti ditakwil juga. Istima'u nafarin minal jinni. Begitu. Ayyaqa maf'ulan bihi ghairu mahdi bil qaul. Dia jadi maf'ulan bihi tapi bukan terletak setelah kata qala, qaul dan mustaqnya. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Jadi arti dari mahkiyun bil qaul itu dia terletak setelah kata qaul atau yang mustaq atau dari kata qala, dari kata yaqulu, dari kata kul. Nah, seperti itu. Itu maksud dari mahki bil qaul. Ayyaqa mubtada'an, dia bisa jadi mubtada. Wa minan nasi annaka tara ardo khosyiatan. Ra'yukal ardo khosyiatan min ayatihi. Jadi min ayatihi itu khobar. Ra'yukal ardo khosyiatan itu mubtada'nya.
mubtada muakhar. Ayyaqa majruran biharfil jarri. Nah, karena tadi ya an dan fiilnya itu nanti ditakwil menjadi masdar, dan masdar itu seperti kalimat biasa, dia juga bisa dimasuki huruf jar. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Nah, di sini karena ini kan biasanya an itu kan setelahnya fiil ya, maka ditakwil dari masdar fiil tersebut. Nah, gimana kalau nggak ada fiilnya? Ternyata di sini takwilnya apa? Takdiruhu bikaunillahi wal haq. Jadi ditakwil dengan kata-kata kaun. Masdarnya kana yakunu. Itu kalau nggak ada fiilnya, jadi langsung isim. Ini takwilnya gimana? Takwilnya dengan kalimat kaun. Bikaunillahi wal haq. Nah, ini hinya Allahnya di sini juga punya i'rab khusus. Yang keenam, ayyaqa majruran bil idhofah. Dia menjadi majrur dan menjadi mudhaf ilaih. Mislama annakum tamtikun. Nah, itu dia menjadi mudhaf ilaih. Ayyaqa al masdaru tabi'an li syai'in mimma dzukira bi ayyakuna ma'tufan alaihi au badalan minhu. Ya, dia menjadi tabi, entah tabinya itu tabi badali atau tabi apa ma'tufi. Pokoknya dia jadi tabi di situ. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi wa anni itu ataf ke ni'mati, nikmah. Fal masdarul muawwal min an wa ismiha wa khabariha ma'tufun 'ala nikmah al-waqi' maf'ulan bihi wa taqdir uzkuru ni'mati wa tafdilikum. Nah, itu. Pokoknya an dan setelahnya menjadi tabi dari kalimat sebelumnya. Dan dari sini ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, kita lanjut. Tadi kan ada 3 tempat ya. Wajib di kasroh, wajib di fathah, dan boleh di kasroh dan boleh di fathah. Nah, ini keadaan yang ketiga, boleh di kasroh dan boleh di fathah. Oh ya juzu. Pertama, antaqa'a ba'da fa'il jaza, terletak setelah fa'ul jaza. Contohnya apa? Annahu man amila. Kan di sini ada man ya. Man itu kan namanya apa, syarat ya. Pasti di situ ada jawabnya. Mana jawabnya? Annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Jadi di sini ada fa jawabnya man. Jadi makanya dinamakan fa'ul jaza. Fa'ul jawab. Boleh dibaca juga fa'innahu, boleh juga. Tapi qiraah kita kan bacanya fa'anna. Antaqa'a mau ke taklil, dia terletak di jumlah taklilnya. Nanti ada jumlah taklilnya. Dia itu kayak jumlahnya itu kayak menunjukkan karena. Inna kunna min qablu tad'u innahu huwal barrur rahim. Karena dia adalah al-barru ar-rahim. Yang ketiga, antaqa'a ba'da wawin masbuqah bimufradin sholihin lil atfi alaihi. Dia terletak setelah wawu yang didahului oleh kata mufrad yang bisa diatofkan kepadanya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tabba. Asyahid fil ayah wa annaka la tazma'u. Haitsu qara'a Nafi wa Abu Bakar bil kasri wa qara'a al-Bakun bil fathi. Nah, itu tadi. Wa annaka. Syahidnya di wa annaka. Antaqa ba'da la jarum wal ghalib al-fath.
terletak setelah kata la jaroma. Tapi yang paling banyak dibaca fathah. La jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang kelima antaqa ba'da amma. Amma itu kan huruf tafsil ya. Huruf syarat. Huruf syarat nanti jawabnya muqaddar. Amma annaka fadilun. Ini ada annaka. Yang keenam antaqa jawaban liqasamin. Dia terletak setelah jawab qasam. Walaysa fi khabariha lam. Terletak setelah menjadi jawabul qasam dan di khobarnya itu tidak ada lamnya. Contohnya la taqaudin nama qa'adal qasi minni dzil qadhiwar al-maqli. Nah, itu seterusnya syahidnya di sater kedua di bait kedua. Ini. Yang ketujuh antaqa ba'da mubtada'in huwa fil ma'na. Qaulun wa khabaruhu qaulun wal qail wahidun. Kapan bisa dibaca fathah dan kasroh? Tatkala dia terletak setelah mubtada huwa fil makna qaul wa khabaruha qaulun wal qail wahidun. Contohnya khairul qauli inni ahmadullah. Jadi boleh dibaca inna dan anna tatkala inna wa anna itu menjadi khobar, tapi dia khobarnya itu nafsul mubtada. Jadi khairul qauli itu apa? Inni ahmadullah. Jadi khobarnya itu ya mubtada fil ma'na. Gitu. Yang ke-8 antaqa ba'da hatta, dia terletak setelah hatta. Wa yukhtasul kasru bil ibtidaiyah nahu maradu aliyun hatta innahum la yarjun wal fatha bil jarra awil atifah. Nah, hatta dia anna dan inna bisa dibaca dua-duanya setelah hatta. Nah, hatta sendiri itu problem. Hatta itu ada yang ibtidaiyah, ada yang atfiyah, sama yang jarroh. Dan setiap ini maknanya beda-beda. Makanya ada ungkapan biasanya di kitab Nahwu itu ada akaltus samaka hatta ra'suhu hatta ra'siha hatta ra'sahu. Jadi tiga-tiganya boleh dibaca dan tiga-tiganya punya makna yang berbeda. Nah, kalau hatta yang ibtidaiyah maka afdolnya dibaca inna. Tapi kalau dia hatanya jarroh atau atifah, salah satu huruf athof, maka itu dibaca fathah. 9. Antaqa'a ba'da idza al-fujaiyah, terletak setelah idza yang dia itu artinya tiba-tiba. Misal kharajtu minal baiti fa idza innal asada. Nah, seperti itu. Annal asada, idza yang artinya itu tiba-tiba. Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan dulu. Kayaknya bab pembahasan seperti yang bab ini Ustadz Dayat nggak sampai lamun ibtidah ya? Iya, langsung dilengkap. Langsung loncat ya? Iya. Nah, nanti tiba-tiba pertanyaannya sampai sini. Berarti lanafi ini ya? Lanafi lil jinsi. Nah, ini tadi kalau lanafi lil wahdah itu tadi dia amalnya laisa, kalau lanafi lil jinsi dia amalnya inna.
Nah, la kenapa dia bisa masuk atau bisa beramal seperti inna? Karena dia mempunyai beberapa kesamaan. Pertama, anna kullan minhuma yadkhulu al jumlah ismiyah. La dan inna dan anna itu sama-sama masuk ke jumlah ismiyah. Yang kedua, anna kullan minhuma litakid. Keduanya mempunyai makna takkid. Walaupun la nafi itu maknanya takkidun nafi, kalau inna itu takkidul isbat. Bedanya di apa yang ditakidkan. Tapi sama-sama punya makna takkid. Asalis yang ketiga, annala nakidu in wasyai yahmilu ala nakidihi kama yuhmalu ala nadhirihi. Dan la dan inna itu kayak kutub selatan sama kutub utara. Jadi perbedaannya saling bertolak belakang. Maka hukumnya di bawah. Sebagaimana yuhmalu ala nadhirihi. Sebagaimana kesamaan isim, kalau ada sesuatu yang sama ini disamakan hukum. Begitu juga di dua hukum yang bertolak belakang. Ar-rabi anna kullan minhuma lahu sadrul kalam. La dan inna dia itu sadrul kalam. Sadrul kalam itu harus diletakkan di awal kalimat. Gitu. Nah, wali anna la mahmulah ala inna fil amal kanat aqalla minha darajatan fi iddati umurin. Nah, karena la itu dia dimasukkan ke bab inna, tapi derajatnya itu nggak sama. Walaupun mirip, tapi nggak sama. Derajatnya la itu lebih agak di bawah dari derajatnya inna. Nah, apa perbedaan derajatnya? Anna ismala la yakunu illa dhahiron. Amma ismu inna fa innahu yakunu dhahiron wa mutmaron. Isimnya la itu pasti isim zahir, bukan isim dhamir. Pasti isim zahir. Tapi kalau inna dia bebas, bisa zahir, bisa mutmar. Yang kedua, anna ismala la yakunu illa nakirah. Isim la itu pasti nakirah. Pasti nakirah. Tapi kalau inna bisa nakirah, bisa ma'rifat. Yang ketiga, la yajuzu ayataqaddam khabaruha ala ismiha idza kana dzarfan aw majruran. Khobarnya la nafil jinsin ini ya, tidak boleh maju ke depan, di depan isimnya. Kalau dia dzaraf atau jar wa majrur. Nah, berbeda dengan inna. Jadi inna ladaina ankalau. Keempat, anna ismala la yunawan wa ismun inna yunawan. Isim la itu tidak ditanwin. La rojula. Walaupun dia nakirah, ya bacanya tetap rojula, nggak boleh ditanwin. Karena dia i'rabnya kan mabni alama yunsabu biha. Ya. Yang keempat, anna inna ta'malun nasba fil mubtada war rafa fil khabar bila qaidin au syartin. Amala fa innaha ta'malu hadzal amal bi syurutin. Inna dia bisa beramal tanpa syarat. Tapi kalau la dia harus bisa beramal kalau sudah memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya apa aja? Pertama, antakuna nafiyah la zaidah. Dia benar-benar nafi, bukan la-nya bukan zaidah. Jadi benar-benar nafi. Yang kedua, antakuna nafiyatun lil jinsi. Dia harus menjadi nafiyah lil jinsi, menafikan semuanya. Tapi kalau dia nafi lil wahdah, dia masuk amalnya laisa. Nah, di sini dia harus nafiyatun lil jinsi. Ketiga, alla yadkhula alaihi jarun. Tidak boleh dimasuki huruf jar. Fa in dakhala alaiha la ta'mal syai'an. Wa jarra harful jar an nakirah ba'daha liquwatiha. Jadi setelah
atau kalimat setelah la itu dibaca majrur. Bila syai'in atau bila rahilatin. Min la syai'in. Itu. Keempat, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khobarnya itu keduanya sama-sama nakiroh. La muhmala muflihun. Yang kelima, alla yafsila bainaha wa baina ismiha bifasilin. La dan isimnya nggak boleh terpisah dengan tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Fa in kana al ismu ma'rifatan au munfasilan, berarti nah itu ya, itu syarat kelima. Nah, kemudian fa in kana al ismu ma'rifatan, berarti ini syarat ketiga nggak sesuai. Nih, syarat keberapa ini? Syarat keempat nggak sesuai au munfasilan anha uhmilat wujuban wa wajaba takraruha indal jumhur. Jadi kalau yang hilang itu syarat keempat dan syarat kelima, maka dia tidak boleh beramal dan wajib takror, wajib diulang. Contohnya, la ya zaidun. Nah, zaidun di situ kan ma'rifat ya isimnya ya. Karena di alam harus diulang. Wala amrun. La. Nah, syarat yang kehilangan syarat kelima ini di ayat ini. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Nah, ghaulun dan la di sini dipisah dengan fiha. Contoh lagi, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wal lail, diulang, la-nya diulang. Nah, ini kemarin aneh pembahasan Pak Ustadz Hidayatullah sampai sini. Nah, dari sini ada yang ditambahkan. Atau mau ditanyakan boleh. Yang tadi yang awal la anafiyah lil jins itu yang 4 keserupaan harf la dan ina, itu yang ketiganya apa? Yang mana? Nah, itu yang asalis. Alan, oh, jadi la maknanya la sama inna itu kan beda jauh ya, bertolak belakang gitu ya. Jadi hukumnya itu sama di bawah. Maksudnya inna, hukumnya inna itu juga dibawa ke hukumnya la, begitu. Karena dia saling bertolak belakang. Annala nakiduhu inna wasai yuhmalu ala nakidihi kama yuhmalu ala nadiri. Dan sesuatu itu dihukumi atau yuhmalu ala nakidihi dihukumi seperti lawannya sebagaimana yuhmalu ala nadirihi, sebagaimana dia dihukumi juga kepada syibahnya atau semisalnya. Nadirihi itu semisalnya. Jadi karena la itu nafi jinsi dan inna itu lil isbat, itu kan bertolak belakang antara isbat dan nafi. Maka hukumnya inna dibawa ke la. Karena apa? Yuhmalu ala nakidi. Wa syai' yuhmalu ala nakidi kama yuhmalu ala nadiri. Ana juga baru tahu ini hukum yang kayak gini nih. Nah, saya pikir cuma nadirihi tok. Ternyata bisa nakidihi juga. Ada lagi, mungkin itu. Ada yang koreksi? Nah, sini ada koreksi, ada tambahan.
Sampai sini aja ya dulu. Ya berarti nahwu selesai. Itu. Siap. Bisa libat. Aman ya berarti ya. Ini nggak ada pertanyaan, nggak ada yang ditambahkan. Oke, kalau gitu kita aman, insya Allah. Siap. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahil insya Allah. Amin, amin. Naja.